Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya sekarang anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Dibacakan oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas membacakan doa. Terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Alhamdulillah. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita, sebaiknya kita merapikan dulu tempat kita belajar sekarang ini. Kalau ada barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon disingkirkan, disimpan dalam laci atau di dalam tas ya. Pelajaran kita hari ini, Ibu bertanya dulu, apakah masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Ya. Masih Bu. Iya, baik. Berarti pembelajaran yang minggu lalu itu masih diingat ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Baik. Coba siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Saya Bu. Ya, baik. Nama-nama Allah yang indah. Ya, baik. Asmaul Husna itu ada berapa adik-adik? 99 Bu. Iya. Bagus. Allah melalui Asmaul Husna. Pelajaran kita pada hari ini yaitu jadi mampu memahami makna Asmaul Husna yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya. Asmaul Husna ini usahakan dibiasakan pada kehidupan sehari-hari. Adik-adik juga harus mampu meyakini adanya Allah, yaitu Al-Ahad. Yang mana Al-Ahad ini artinya Allah Maha Esa. Al-Mumit yaitu artinya Allah Maha Mematikan. Kemudian Asmaul Husna Al-Hayyu, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna Al-Hayyu? Yang maha hidup. Ya, bagus, yang maha hidup. Sebagai anak muslim, kita harus meneladani sifat Al-Hayyu dalam kehidupan sehari-hari. Berikut, yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Kemudian, sifat yang memberi keteladanan kepada kita yaitu hidup tidak terlalu bergantung pada orang lain. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian dan kehidupan orang lain. Sudah paham sampai di sini adik-adik? Sudah Bu. Ya, baik. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad ini artinya Allah itu Esa. Yang artinya Allah Maha Tunggal. Kemudian tentang Al-Ahad ini, sebagai anak muslim, kita harus mengambil keteladanan Asmaul Husna ini, yaitu dengan mengambil pelajaran yang pertama, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa mempercayai bahwa Allah hanya satu. Dan yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, beribadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pembelajaran Ibu tentang Asmaul Husna. Ibu harap diingat itu apa Asmaul Husna yang empat ya. Yang pertama Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, Maha Hidup. Ya. Yang ketiga Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri. Dan yang keempat Al-Ahad. Kemudian pada pembelajaran ini Ibu telah membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian kelompok ini punya tugas masing-masing yaitu kelompok 1 membahas nama-nama Allah yang indah dikenal dengan sebutan apa. Kemudian
Yang nomor 2 Al-Mumit artinya apa? Dan kelompok 2 Al-Hayyu artinya apa? Al-Qayyum artinya apa? Dan yang ketiga Al-Ahad artinya apa? Dan pengertian Asmaul Husna yang benar adalah apa? Masing-masing kelompok mendiskusikan tugas kelompok ini ya. Ibu harap didiskusikan selama kurang lebih 10 menit. Oke, silakan kelompok 1 menjawab. Ya, saya Bu. Iya, silakan. Ya, dari kelompok 1, yang pertama itu nama-nama Allah yang indah dikenal dengan sebutan Asmaul Husna, Ibu. Ya, baik. Ya, beri tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok 2 dan 3, siapa yang sudah mendiskusikan soal-soal ini? Kelompok 3, Bu. Ya, silakan kelompok 3. Yang nomor 1, Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Ya, bagus. Ya, kemudian kelompok 2. Hasil diskusinya kalau sudah selesai, tolong dibacakan. Al-Hayyu artinya Hidup. ya, Maha Hidup. Setelah kita mempelajari tentang Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, Ibu harap adik-adik telah mengingat pelajaran yang telah dilewati tadi dan sekarang Ibu pindah pada soal. Ya. Nah, ini adalah ada 3 soal yang Ibu cantumkan di sini. Ibu harap pada soal pertama adik-adik memasangkan Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Ahad itu pasangan yang benar itu yang mana, dan yang nomor 2 pengertian Asmaul Husna yang benar itu apa, dan yang ketiga tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada kekuatan kecuali atas kekuasaan Allah. Pernyataan ini memiliki sifat Allah itu apa? Ya, sampai di sini sudah paham adik-adik? Paham, Bu? Ya, baik. Pada kesempatan ini, Ibu mengambil kesimpulan. Yang pertama, nama-nama Allah yang indah dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Kemudian, Al-Mumit yang telah kita pelajari tadi yang artinya Allah yang maha mematikan. Maksudnya, Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Kemudian yang keempat, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Maksudnya adalah Allah Maha Esa, tidak ada satupun yang menyamainya. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta. Kemudian dari materi Asmaul Husna ini, pesan moral yang Ibu cantumkan di sini yaitu selalu beribadah kepada Allah, karena beribadah kepada Allah adalah kebutuhan kita semua. Ya, sampai di sini sudah paham dengan materi Asmaul Husna adik-adik? Ya, Bu. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan insya Allah kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Dan sebelum kita berpisah, Ibu ucapkan terima kasih. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ujian komprehensif atas nama Sumarni Lahabu. Kita akan mulai. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teruji Sumarni Lahabu. Apakah saudara sudah siap untuk diuji? Siap, Pak. Dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ujian komprehensif atas nama teruji Sumarni Lahabu dimulai dengan membacakan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara teruji, disilakan kepada saudara untuk mengambil Al-Quran dan membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Ya. Ini sebagai syarat seorang guru PAI harus mampu membaca dan menulis Al-Quran. Salah satu ayat dalam Al-Quran. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Oke. Yang dibacakan tadi surat apa, Bu, ya? Surah Luqman. Oke, surat Luqman. Itu surat Luqman itu terkait dengan apa? Surah Luqman terkait dengan tentang pendidikan, yaitu seorang laki-laki muslim azar taat kepada agamanya. Ya. Tahu tidak? Surah Luqmanul Hakim. Yaitu sukses mendidik anak-anaknya. Luqman teladan bagi umatnya. Oh, itu ya. Kisah Luqmanul Hakim saya kira sangat membekas di hati kita. Ini soal janganlah mendekatkan diri pada syirik. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Orang tua itu dengan susah payah melahirkan orang tua, melahirkan terutama ibu melahirkan kamu di muka bumi ini. Saudara teruji, terkait dengan materi kePAI-an, bisakah saudara uraikan pada kesempatan ini karakteristik daripada keilmuan PAI? Itu mencakup apa saja? Karakteristik dari PAI yaitu hakikat ilmu dalam Islam, memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran, Sunnah. Saya ingin kepada saudara teruji, mungkin kalau terkait dengan Quran hadis, bisa berikan contoh, bisa jelaskan dan berikan contoh apa itu hadis takrir, seperti apa? Takrir adalah persetujuan Nabi. Bisa berikan contoh soal itu, persetujuan Nabi. Contoh dari persetujuan Nabi, misalnya pada suatu hari Nabi datang pada sahabatnya dan di sana Nabi disuguhkan berupa daging biawak dan minuman dari zaitun, dan kemudian Nabi hanya mengambil minuman zaitun. Disitulah letak persetujuan Nabi bahwa Nabi tidak melarang. Ya baik, lalu ada fikih, ya, tahu apa itu usul fikih? Usul fikih ada Islam. Terakhir pertanyaan saya terkait dengan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran itu, seorang guru profesional itu dia harus menguasai teori belajar. Coba pilih salah satu teori belajar dan silakan Anda jelaskan bagaimana menerapkan teori belajar itu dalam pembelajaran. Silakan. Ada teori belajar humanistik, pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Ya, gimana itu? Contoh penerapan teori humanistik yaitu misalnya dapat dilakukan dengan memberikan alasan-alasan atau bukti-bukti rasional terhadap ajaran Islam dan memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis, kreatif terhadap materi PAI yang akan disampaikan dan menghubungkan materi PAI dengan dunia nyata siswa. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin dari saya cukup. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin ada, disilakan akan dilanjutkan oleh Ibu Hindun. Sudah. Baik. Untuk dari saya ada pertanyaan hanya khusus di praktek ya, komponen apa saja yang termuat di dalam RPP yang
Ibu susun atau Ibu buat. Oke, silakan Ibu. Dalam pembuatan RPP kita mencantumkan nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian masuk pada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, Ya. dan model dan metode pembelajaran, terus media, alat dan bahan pembelajaran, terus sumber pembelajaran dan langkah-langkah, terakhir penilaian hasil pembelajaran. Penilaian di sini ada LKPD-nya, tahuan penilaian keterampilan. Terus Iya, disambung dengan oke. ada remedial dan pengayaan, Bu. Oke, Bu, terima kasih. Nah, yang saya ingin tanyakan atau tolong dijabarkan kembali perumusan KD IPK yang termuat dalam RPP yang Ibu buat. Kalau KD-nya, Bu, 1.2 meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mematikan, Maha hidup, Maha berdiri sendiri dan Maha Esa. Yang kedua, KD-nya yang kedua menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Kemudian 3.2 yaitu memahami makna Asmaul Husna. Kemudian 4.2 membaca Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Ahad. Pencapaian dari 1.2 IPK-nya, Bu, 1.2.1 meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mematikan. IPK dari 2.2 yaitu 2.2.1 menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Kemudian IPK-nya dari 3.2.1 yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Baik, saya kira cukup untuk teruji Sumarni Lahabu. Ya, terima kasih saudara sudah hadir pada ujian ini dan terima kasih pada Ibu Hindu.